Kehadiranmu yang sekejap. Karya Desa Nyamantri Larasati. Aku berjalan ke arah pantai untuk menenangkan diriku. Mau. Kucing itu mendekat perlahan dengan tubuh mungilnya yang banyak luka. Aku berpikir dan berbicara dalam hatiku. Diriku masih banyak kurang bersyukur. Bagaimana bisa diriku menangis hanya karena masalah kecil yang sebenarnya masih bisa kuatasi, masih bisa kuhadapi dengan orang-orang di sekitarku. Dalam artian aku menatap kucing itu masih kecil dan sendirian dengan banyak luka yang tidak diobati, dan kembali berpikir ternyata masih ada yang lebih buruk dariku. Aku mengambil kucing yang aku lihat dan aku berpikir untuk merawatnya karena aku tidak tega melihat badan mungil yang penuh luka. Tanpa berpikir panjang, aku pun pulang dan membatalkan kegiatanku untuk menenangkan diri. Setibanya aku di rumah, aku mengobati kucing itu dan memberinya makan. Hari demi hari terlewati. Sekarang kucing yang aku temui saat di pantai sudah menjadi kucingku yang aku beri nama Timol. Saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik dan kucingku sangatlah menggemaskan. Hari sekolah telah tiba dan aku selalu diantar jemput oleh orang tuaku. Dan pagi itu, aku pergi ke sekolah. Timol aku tinggalkan dengan gerbang tertutup, karena biasanya jika gerbang dibuka, maka Timol akan pergi mengejar aku yang berangkat ke sekolah. Dan ketika sampai di sekolah, aku belajar seperti biasa. Terkadang mengikuti kompetisi yang ada, agar aku mendapatkan pengalaman baru. Di sekolah, aku terkadang masih memikirkan Timolku yang menggemaskan. Kemudian aku kembali pulang dan bertemu dengan Timol. Aku datang ke atap rumahku untuk melakukan ibadah. Dan aku tidak menyadari bahwa mungilku yang menggemaskan mengikutiku. Aku terlalu fokus untuk ibadah sore hingga akhirnya aku melihat ke arah Timol. Sudah tidak ada. Seketika aku pun panik. Timol! Dan aku mencari di sekitaran atap rumah. Ternyata Timol tidak ada di atap. Aku pun semakin panik hingga aku mencari Timol di bawah dan dengan cepat menuruni tangga sambil melihat sekeliling dan memanggil namanya. Hingga akhirnya aku melihat hal yang mengejutkan. Dengan perasaan kaget dan takut, aku pun berteriak, Timol! Timol bermain di tepi jalan yang dekat dengan tangga di bawah. Hingga akhirnya Timol terjatuh. Saat aku melihatnya dalam posisi yang kaku karena kesakitan, aku pun segera menenangkan Timol dengan mengambil Timol dan meletakkan Timol di atas kasurku. Aku dengan cepat membuatkan Timol susu dan memberikannya sedikit demi sedikit dengan sendok. Karena sangat kesakitan, Timol hanya bisa menelan sedikit demi sedikit susu yang aku berikan. Hingga pada akhirnya kaku tubuhnya mulai bisa seperti normal kembali. Aku pun berpikir sambil menangis. Walaupun sudah membaik, pasti Timol sangat kesakitan. Aku sangat bingung dan sejenak tidak tahu harus melakukan apa. Hingga malam itu pada pukul 9, Timol bertahan dan terlihat segar kembali. Aku belum begitu lega karena dengan tubuh mungilnya yang jatuh dari ketinggian 2 meter pasti membuat kesakitan yang luar biasa dan itu bisa dibilang parah. Namun
Keesokan harinya, Timol terlihat segar seperti sebelumnya. Dia sehat. Rasa kekhawatiranku mulai memudar, dan aku sangat menyayangi Timol dan merawatnya dengan baik. Suatu ketika, aku pergi ke sekolah pada siang hari karena mengambil berkas penting ke sekolah. Tanpa sadar, Timol mengikutiku keluar gang hingga hampir masuk jalan raya. Aku sangat terkejut dan meminta ayah membalikan motor untuk pulang kembali dengan mengajak Timol. Aku letakkan Timol di kandangnya dan aku pun berangkat. Setelah mengambil berkas, aku kembali ke rumah. Saat itu pukul 15:33 sore dan aku bersih-bersih di sekitar rumah sebelum melakukan ibadah malam. Aku tidak melihat kucingku mengikutiku. Padahal biasanya ketika aku melakukan kegiatan, Timol selalu menjadi pendampingku. Aku melanjutkan kegiatanku bersih-bersih. Dan setelah itu, aku melihat Timol ke kandang. Aku memberi Timol makan, lalu mandi, melakukan ibadah malam, dan aku pun pergi tidur. Aku ingat saat itu aku mendengar suara Timol seperti kesakitan pukul 2 pagi. Namun, aku kembali tidur karena aku pikir salah dengar. Keesokan harinya, aku sangat dikejutkan dengan keadaan kucingku yang sangat lemas. Aku takut dan aku lihat bagaimana bagian perutnya dan Timol masih bernafas. Aku memanggil orang tuaku karena bingung harus bagaimana. Aku pun menangis ketakutan akan hal yang tidak aku inginkan akan terjadi pada Timolku. Ibu mengambil Timol dan mengelusnya sambil berkata, "Timol, Timol kamu kenapa? Timol, bangun." Setelah ibu berkata seperti itu, biasanya ada respon dari Timolku. Namun kali ini berbeda dan Timol tetap lemas tak berdaya. Aku semakin ketakutan dan menangis seketika Timol bersuara. Dan memanggilku setelah bersuara. Biasanya perutnya langsung tidak ada keadaan lemas. Dan setelah kita cek, Timol sudah tidak bernafas. Aku pun semakin menangis dan mengingat bahwa itu tidaklah mungkin karena Timol kemarin baik-baik saja. Saat itu, hidupku seakan sudah hampa karena hewan peliharaan kesayanganku sudah pergi. Mungkin kesannya aku kelebihan bertindak. Namun ketahuilah, jika kita mencintai dan menyayangi hewan peliharaan, maka kita akan merasakan memiliki seorang teman. Dan saat siang, aku dan keluargaku menguburkan Timol di halaman rumahku sambil menangis. Dan aku tidak tahu harus melakukan apa. Seketika aku merasa sangat jatuh. Selamat tinggal, Timolku, pikirku. Nyaman diriku dengan Timol, seperti kita berkedip hanya sebentar. Namun, dari saat itu, aku pun mulai memikirkan, seandainya aku memiliki hewan peliharaan lagi, aku akan lebih perhatian dan aku tidak boleh mengabaikan kesehatannya. Sekalipun dia terlihat sehat, bahkan kendati pun ia terlihat ceria.